Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alwin Triwibowo, NPM 41182191210034 dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan atau FKIP, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rohani atau PJKR. Mata kuliahnya Pertumbuhan Perkembangan Peserta Didik atau P3D. Dosen pengampunya adalah Ibu Yuntita Lestari. Di sini saya akan menjelaskan 20 istilah-istilah dan serta menjelaskan pengertiannya. Satu adalah intra. Intra itu adalah artinya di dalam. Contoh kalimat dari intra ini misalnya seperti OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Jadi maksudnya adalah organisasi siswa yang berada di dalam lingkungan sekolah yang isinya juga ya murid-murid di sekolah tersebut gitu loh. Jadi arti intra ini adalah di dalam. Lalu yang kedua itu adalah inter. Inter itu artinya antar, di antara, antar. Contoh kalimatnya adalah internasional. Internasional itu misalnya menyangkut bangsa atau negeri di seluruh dunia atau antar bangsa. Jadi artinya internasional itu adalah negara-negara antar bangsa, antar negara gitu misalnya. Lalu yang ketiga ada kualitatif. Kualitatif itu artinya berdasarkan mutu. Contohnya, pembangunan pendidikan itu harus memperhatikan baik dari segi kualitatif maupun segi kuantitatif. Nah, jadi pembangunan pendidikan itu harus bisa memperhatikan mutunya gitu loh. Jadi jangan asal bangun saja, cuman ada nilainya, ada mutunya di sana, ada baiknya di sana gitu loh. Lalu yang keempat, faktor biologi. Faktor biologi ini adalah hal yang menyangkut tentang biologi. Contoh, faktor gen orang tua seperti tinggi badan, lalu warna rambut, warna kulit, mata anak gitu kan, lalu bentuk bibir dan lain sebagainya, itu juga merupakan faktor biologis dari faktor gen orang tuanya gitu loh. Lalu yang kelima itu ada intelektual. Intelektual itu artinya cerdas, berakal. Jadi intelektual itu adalah orang yang mempunyai kecerdasan tinggi, kecerdasan yang di atas rata-rata orang yang memiliki kecerdasan. Jadi dia ini berada bisa dibilang kecerdas, bisa dikatakan cerdas ketika dia memiliki akal yang melebihi rata-rata akal yang dimiliki oleh orang lain gitu. Lalu yang keenam itu adalah ada fisiologis. Fisiologis itu adalah cabang biologi yang berkaitan dengan fungsi dan kegiatan kehidupan atau zat hidup yang seperti organ, jaringan atau sel. Itu semua merupakan fisiologi. Lalu semua yang berkaitan dengan tubuh seperti warna kulit, terus raut muka, raut wajah gitu kan, lalu bentuk kepala, bentuk hidung, bibir dan lain sebagainya, itu juga termasuk fisiologis. Yang ketujuh ada organisme. Organisme itu adalah makhluk hidup. Jadi arti dari kata organisme ini adalah makhluk hidup. Contoh dari kalimat organisme ini misalnya organisme akuistik yang berarti makhluk hidup yang hidup di dalam air gitu loh.
atau di perairan. Lalu yang 8 itu ada optimal. Optimal itu seperti baik atau terbaik gitu lah. Jadi contoh kata dari optimal ini semisalnya dengan kondisi yang optimal kami yakin akan memenangkan pertandingan yang akan diadakan di sore nanti. Nah, maksud dari kondisi fisik yang optimal itu adalah kondisi fisik yang baik gitu loh. Jadi mereka tuh nggak sakit, mereka tuh nggak lelah, mereka itu sehat, bugar, jasmani, semua aman, semua baik, kondisi tubuhnya, lalu pemikirannya, lalu juga semuanya itu baik, itu terbaik. Itu yang dimaksud dengan optimal. Lalu yang ke-9 itu adalah faktor lingkungan. Itu berarti hal-hal yang bersangkutan dengan lingkungan. Contoh faktor lingkungan itu misalnya kayak faktor lingkungan dapat mempengaruhi pemikiran atau sifat-sifat dari orang yang berada di lingkungan tersebut. Nah, jadi lingkungan itu dapat memengaruhi semua orang yang berada di lingkungan tersebut, entah mempengaruhi fisik, maksud saya entah mempengaruhi attitude, mempengaruhi sifatnya dia, mempengaruhi pola pikirnya dia. Itu semua akan bergantung dari faktor lingkungannya tersebut. Nah, lalu yang ke-10 itu ada perkembangan fisik, yaitu adalah perkembangan yang berkaitan dengan fisik seperti kecerdasan seorang anak, lalu juga emosinya seorang anak, ya, lalu juga kekuatan dan kemampuan dari motorik dan semacamnya. Lalu yang ke-11 itu ada perkembangan kepribadian. Nah, perkembangan kepribadian itu adalah mengembangkan harga diri sendiri, lalu juga belajar mempunyai prinsip yang kuat, kenali dan kendalikan diri sendiri, lalu juga perbaiki dari masa lalu gitu. Jadi kayak supaya dia di masa lalunya ini tidak sama seperti di masa depan. Jadi supaya yang di masa lalu ini jelek, maka dikembangkanlah kepribadiannya ini di masa depan supaya tidak terulang kembali yang jeleknya tersebut. Sedangkan yang baiknya ini akan terus dipelajari, akan terus dikembangkan supaya yang darinya baik menjadi lebih baik gitu loh. Lalu yang ke-12 itu ada faktor perkembangan sosial. Nah, perkembangan sosial ini adalah proses interaksi antar sesama makhluk hidup, antar sesama teman, antar sesama keluarga, saudara, dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi kan manusia itu kan adalah makhluk sosial, jadi tidak bisa berhidup diri sendiri seperti itu. Lalu yang ke-13 ada perkembangan kognitif, yaitu adalah kemampuan seorang anak dalam memperoleh makna dan pengetahuan dari pengalaman serta informasi yang ia dapatkan. Lalu yang keempat ada quantity. Quantity ini adalah berkesinambungan atau berkelanjutan. Jadi perkembangan yang berkesinambungan terlihat dalam perubahan yang bersifat kuantitatif. Nah, jadi misalnya seperti sifat anak yang dulunya itu nakal, maka akan berkesinambungan, kalau tidak dirubah akan berkesinambungan atau berkantiti di saat dia sudah menjadi dewasa seperti itu. Lalu ada yang ke-15 itu adalah disquantity. Ini adalah kebalikan dari quantity. Kalau quantity itu adalah berkesinambungan, lalu yang ke-15 ada disquantity. Disquantity ini adalah tidak berkesinambungan atau tidak berkelanjutan. Artinya adalah keadaan yang tak bersambung
mereka contohnya itu seperti pola pikir anak yang dulunya itu egosentris atau egoismenya itu tinggi, lalu nanti ketika mereka sudah dewasa, mereka akan belajar dari pengalaman hidupnya mereka, lalu mereka akan berpikir empati dan sosial perkembangan otaknya itu karena sudah mencapai kematangan gitu loh, sudah mencapai batasnya, ya, sudah mencapai posisi di mana dia sudah beranjak dewasa seperti itu. Jadi pasti pola pikirnya juga sudah mulai berubah gitu loh. Yang dari dulunya egonya tinggi sekali gitu kan. Cuma nanti ketika dia sudah besar, maka dia tidak akan seperti itu lagi gitu loh. Tidak akan berkelanjutan seperti itu. Lalu yang ke-16 itu ada sporadic. Yang artinya adalah jarang-jarang atau kadang-kadang atau ya seperti itu. Contoh katanya adalah Mike has really sporadic hair patterns on his chest. Yang artinya adalah Mike mempunyai pola rambut yang jarang gitu ada di dadanya. Yang ke-17 adalah kuantitatif. Nah, maksud dari kuantitatif ini adalah kata sifat yang berarti sesuatu yang dapat diukur. Jadi semisal ada beberapa mangga yang sudah matang di pohon. Nah, kata beberapa ini itu kan dapat diukur gitu loh. Jadi itu termasuk kata sifat kuantitatif. Atau ada juga seperti misalnya nenek mengambil sedikit daun ubi di kebun. Sedikit. Nah, kata sedikit ini juga merupakan kata sifat yang dapat diukur. Ya. Lalu yang ke-18 itu ada temperamen. Atau temperamen itu adalah kepribadian, bagaimana Anda memberikan respon terhadap berbagai hal yang ada di dalam hidup Anda gitu loh. Jadi biasanya itu temperamen ini sudah melekat atau sudah ada di dalam diri kita sendiri gitu loh. Meskipun banyak banget faktor yang dapat mempengaruhi temperamen kita, seperti keluarga, budaya, teman, atau pengalaman pribadi atau lain sebagainya. Yang ke-19 itu ada irreversible. Ini adalah tidak dapat diubah. Contoh, irreversible disease of the bronchus and lungs. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan pada bronkus dan paru-paru. Seperti itu. Yang terakhir, yang ke-20 adalah intelek. Intelek adalah kemampuan memahami atau mengetahui. Sebenarnya perbedaan dari kata intelek dan intelektual itu adalah untuk intelek menyebut kaum terpelajar atau kaum cendekiawan, sedangkan intelektual itu berarti sesuatu sifat cerdas, berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan. Selesai sudah pembahasan dari 20 istilah-istilah yang sudah dijelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.